Dan sekali lagi merdeka. Oke, berarti semua masih semangat, belum ngantuk begitu ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu kemerdekaan sejati dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai kemerdekaan, merdeka, apa artinya? Bisa tampilkan slide saya? Oke, sebentar ya. Oke. Apa yang ada di benak kita ketika kita berbicara mengenai merdeka? Bapak Ibu, kalau saya membaca merdeka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu berbicara mengenai sebuah kebebasan atau bebas dari perhambaan atau penjajahan. Merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan hukuman. Jadi merdeka adalah kita bebas dari perhambaan, dari penjajahan, dan dari keterikatan. Itu adalah pengertian dari kata merdeka. Nah, hari ini tadi kita sudah merayakan begitu ya, walaupun singkat tapi cukup bermakna begitu ya. Ada bahasa timur yang dinyanyikan sio manis, tete manis, sio manis. Harusnya pakai tete manis ya, Tuhan memberkati begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sebuah anugerah yang kita harus syukuri. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Secara hukum, secara konstitusional, bahwa kita ini sudah merdeka. Betul? Amin. Tapi apakah kita sudah mengalami kemerdekaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang nyata di dalam seluruh aspek kehidupan kita atau tidak? Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau kita lihat media sosial, mungkin kesimpulannya lebih baik saja jangan membuka media sosial begitu. Lebih baik saya doakan saja Indonesia begitu daripada kita mengeluh begitu. Tadi ngobrol sama rekan-rekan waktu KU1. Wah, kenapa saya saking kesalnya itu saya juga balas tuh komentar tuh karena saking kesalnya. Tapi setelah itu saya sadar ngapain ya, tidak ada guna juga. Lalu apa yang dilakukan? Saya doakan begitu. Nah, apakah kita sudah benar-benar merdeka di dalam bidang ekonomi, di dalam politik, di dalam kemanusiaan, di dalam agama begitu ya. Dalam bidang agama, Bapak Ibu, saya tidak sedang orasi tentang kemerdekaan begitu ya. Kalau saya orasi berarti ini 2 jam nih ibadahnya begitu. Tapi saya ingin mengajak kita untuk memikirkan ulang tentang apakah kita ini sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati kemerdekaan di dalam negara kita yang sudah merdeka atau tidak. Begitu pula Bapak Ibu, hal yang sama juga yang harus kita pikirkan bersama-sama di dalam kerohanian kita. Di dalam iman kita kepada Yesus, di dalam kita mengiring Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam kebenaran Kristus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus atau tidak? Mungkin kita berkata begini, saya anak Tuhan, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni, betul sekali, puji Tuhan. Saya sudah dimerdekakan di dalam Kristus, betul sekali. Tapi apakah permisi tanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan yang Kristus berikan atau tidak? Ataukah Bapak Ibu kita masih diperbudak atau diperhamba atau diikat atau dibelenggu oleh hal-hal duniawi yang membuat kita akhirnya tidak benar-benar merdeka? Walaupun Kristus sudah memerdekakan kita, tetapi kehidupan kita sehari-hari itu membuat kita akhirnya kita tidak hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya tidak tampilkan, kita buka Alkitab kita. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Firman Tuhan ini kiranya menolong kita untuk kita sungguh-sungguh mengalami, bukan hanya mengalami tapi kita terus-menerus menghidupi setiap hari kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, saya baca ayatnya yang ke-30, Bapak Ibu baca yang ayat ke-31 sampai 36. Semua sudah mendapatkannya? Baik, kita baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31 silakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata, kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bapak Ibu, ada 2 poin yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama yaitu kemerdekaan sejati. Yang pertama yaitu kemerdekaan sejati, dan yang kedua yang pertama kemerdekaan yang palsu. Apa itu kemerdekaan yang palsu? Lalu yang kedua yaitu apa itu kemerdekaan sejati? Bagaimana kita bisa menghidupi kemerdekaan sejati itu? Bapak Ibu, perikop ini dimulai dengan sebuah kalimat, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka banyak orang percaya kepadanya. Ini adalah sebuah pelayanan Yesus. Yesus mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang mengikutinya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Lalu ketika Yesus menyatakan kebenaran itu, mereka percaya kepada Yesus. Bapak Ibu coba bayangkan, kita lagi ibadah KKR begitu, banyak yang hadir. Waktu ketika selesai KKR, lalu hamba Tuhan altar call, lalu semuanya maju. Dan angkat tangan maju dan percaya begitu ya. Lalu pengen didoakan. Bagaimana perasaan kita? Kita sebagai ketua panitia pasti bilang puji Tuhan gitu ya. Haleluya. Banyak yang percaya gitu. Surga bersuka cita gitu. Tapi kalau kita baca dalam perikop ini, Yesus ketika banyak orang percaya mengikuti dia, Yesus tidak memberikan apresiasi kepada mereka, Yesus tidak bersuka cita, tetapi Yesus membawa mereka lebih dalam lagi untuk melihat tentang kemerdekaan sejati, untuk hal mengikuti Yesus, bagaimana orang-orang murid-murid Kristus harus hidup. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus berkata kepada mereka seperti ini. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lalu dikatakan lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, Yesus membawa orang-orang Yahudi yang mengikutinya itu, melihat tentang mengikuti Kristus, menjadi murid Kristus, bukan sekedar hanya percaya, tetapi bagaimana kita tinggal tetap di dalam kebenaran itu. Bapak Ibu, tinggal tetap di dalam bahasa aslinya itu pakai kata meno, artinya bahwa menetap konsisten, tanpa serong kiri serong kanan, konsisten di dalam kebenaran itu. Dan mengetahui kebenaran itu, di dalam poin ini, kebenaran ini bukan secara kebenaran secara intelektual, secara teologi, tapi kebenaran ini berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa Yesus tidak stop sampai dipercaya saja, tapi dia bawa orang-orang yang mengikutinya, orang-orang Yahudi yang percaya ini untuk melihat lebih dalam lagi bahwa kamu tidak sekedar hanya percaya, tapi kamu harus bertumbuh, kamu harus tinggal di dalam Kristus, harus mempercayai Kristus sebagai pribadi yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Di dalam perikop ini kalau kita baca, kita melihat bahwa orang-orang ini ternyata memiliki motivasi hati yang kurang baik. Kalau kita baca pasal 8, Bapak Ibu nanti pulang di rumah, kalau ada waktu bisa baca. Nanti orang-orang yang percaya ini dikatakan bahwa mereka akhirnya tidak percaya. Bukan hanya tidak percaya, tapi yang lebih parahnya lagi, yaitu mereka itu mengambil batu dan melempari Yesus. Mereka melempari Yesus, mereka mengusir Yesus. Dan dikatakan seperti ini, waktu saya menggali, saya menemukan sebuah kebenaran begitu di dalam bagian ini. Mengapa ya mereka itu menentang Yesus? Di dalam harusnya ayat 33 ya, ini salah penulisan. Di dalam ayat 33 dikatakan begini, coba kita sama-sama baca yang warna merah ya, 1, 2, 3. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kami akan merdeka? Yesus membawa orang-orang yang sudah percaya ini untuk melihat sebuah kebenaran bahwa kamu ini sebenarnya kelihatannya sudah merdeka, tapi sebenarnya kamu belum betul-betul merdeka, hidup di dalam kemerdekaan itu.
Mereka menentang Yesus karena apa? Karena begini, waktu saya melihat ini, bahwa orang-orang Yahudi ini yang katanya percaya ini, mereka itu bukan menyandarkan identitas rohani mereka, kehidupan mereka, kepercayaan mereka itu bukan kepada relasi kepada pribadi dengan Allah, tetapi mereka melakukan atau menyandarkan identitas mereka itu kepada status lahiria dan performa mereka. Apa artinya? Sini, saya buat sebuah bagan supaya ini kita bisa nangkap. Orang-orang Yahudi, mereka itu melihat begini, saya, status lahirnya mereka yaitu mereka sebagai keturunan Abraham. Mereka itu berkata bahwa bagi orang Yahudi itu begini, sebagai keturunan Abraham secara otomatis mereka itu memiliki tempat di hadapan Allah. Mereka diterima dan mereka pasti selamat. Saya kasih contoh seperti apa, misalnya begini, kita yang lahir dari keluarga yang Kristen, atau kita yang orang tua kita itu adalah hamba Tuhan, penginjil begitu, kita tidak bisa sombong bahwa oh papa saya ini hamba Tuhan, oh keluarga saya ini Kristen, pasti saya masuk surga. Tidak. Kekristenan itu tidak membawa kita masuk surga. Yang membawa kita masuk kepada surga, di dalam surga, yaitu karya Kristus melalui iman kita, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Mempercayai karya Yesus Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu bagi setiap kita. Nah, orang-orang Yahudi ini, mereka berpikir bahwa saya bisa saja melakukan segala sesuatu karena kan saya sudah dari keturunan Abraham, saya pasti diterima, saya pasti selamat. Lalu yang kedua, mereka bicara mengenai performa mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang taat kepada tradisi begitu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Maka mereka berkata bahwa apa yang saya lakukan ini sudah cukup dan pantas saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apa yang saya lakukan ini saya pantas diberkati oleh Tuhan. Contohnya seperti apa? Misalnya begini, kita merasa bahwa kita sudah setia kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Lalu kita berkata, ya tidak perlulah saya bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak perlulah saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang penting perbuatanku itu bisa menyelamatkan. Ini adalah konsep yang keliru. Ini adalah konsep yang keliru. Tapi inilah yang terjadi kepada orang-orang yang katanya percaya di dalam perikop ini. Sehingga Bapak Ibu, status lahiriah mereka dan juga performa mereka ini menjadi sebuah kesombongan rohani, sehingga mereka merasa bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Mereka melihat orang di luar sana, mereka lihat orang lain yang tidak seketurunan dengan mereka, itulah orang-orang yang tidak pantas diselamatkan, orang-orang yang tidak pantas dicari, tidak pantas datang kepada Tuhan. Dan mereka merasa bahwa diri mereka itu yang layak dan diri mereka itu yang harus diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, kesombongan rohani ini menghasilkan apa? Mereka menolak terhadap Yesus. Mereka tidak merasa bahwa saya butuh juru selamat. Karena melalui apa yang saya lakukan, saya bisa selamat. Sehingga itu menghasilkan apa? Mereka itu diperbudak oleh dosa. Bukan diperbudak secara eksternal, secara kelihatan, di permukaan, tetapi bahwa diperbudak di dalam hati mereka. Ada kebanggaan, ada kebutaan rohani, ada keegoisan mereka. Sehingga mereka itu tidak benar-benar bertumbuh, tidak benar-benar mengasihi Tuhan, tidak benar-benar mengetahui siapa sang kebenaran itu. Sehingga Yesus lebih jauh lagi membawa mereka untuk melihat, untuk mereka juga harus bukan sekedar hanya performa mereka yang baik, bukan hanya karena ketaatan mereka, tetapi ketaatan itu juga harus dilakukan dengan motivasi hati yang benar. Maka di bagian ini kita bisa melihat seperti ini. Dosa itu bukan hanya perbuatan moral yang buruk, begitu, tetapi penolakan terhadap Yesus dan percaya pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, secara moral mungkin orang-orang Yahudi ini sangat baik. Mereka aktif beragama, mereka mengikuti semua aturan-aturan hukum-hukum.
Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat mereka masih dikuasai oleh dosa kesombongan, mereka menolak terhadap Yesus dan mereka percaya kepada diri mereka sendiri. Dan ini Yesus katakan bahwa mereka adalah hamba dosa. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak orang Kristen berKTP Kristen, katanya percaya kepada Tuhan, tapi apakah hatinya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Apakah Yesus itu hanya sebatas intelektual, sebatas pengetahuan? Ataukah Yesus itu adalah satu-satunya Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengubah hati kita, yang bisa memerdekakan kita? Maka Bapak Ibu, Yesus berkata, orang-orang yang melakukan seperti itu, setiap orang yang lakukan seperti itu, mereka adalah hamba dosa. Bapak Ibu, hamba dosa, hamba itu dalam bahasa aslinya itu yaitu doulos, yang artinya budak, gitu ya. Budak. Budak itu adalah orang yang berada di bawah kuasa Tuhannya, begitu tuannya. Mereka itu tidak memiliki hak secara pribadi, dan mereka itu hidup hanya untuk melayani tuannya. Bapak Ibu, kemarin liburan di Sumba sana, begitu. Saya menemukan beberapa orang duduk cerita, lalu mereka bilang, oh Panabas di sini masih banyak tradisi-tradisi yang dijaga. Salah satunya yaitu di Sumba itu ada budak dan ada raja. Jadi budak itu dia akan mengikuti rajanya kemanapun rajanya pergi, begitu. Bahkan dikatakan bahwa sampai rajanya mati, di bagian pedalaman itu masih seperti ini. Waktu rajanya mati, budak ini pun akan dikuburkan bersama-sama dengan rajanya. Jadi mereka kubur mayat itu pada malam hari, jadi budaknya juga mungkin dibunuh begitu, dikasih masuk di dalam kuburan lalu ditutup. Budak tidak punya hak apa-apa. Dan di bagian perikop ini, Yesus berkata bahwa orang yang melakukan dosa, hidup dalam dosa itu adalah hamba dosa. Apa itu hamba dosa? Hamba dosa yaitu bahwa orang yang hidup di bawah kuasa, orang yang hidup di bawah kendali, orang yang bukan sekedar hanya kadang melakukan dosa, sesekali melakukan dosa. Tetapi hidupnya itu dikuasai oleh dosa. Tapi siapa yang pernah pergi ke tempat TPA, pembuangan akhir di Antang? Ada? Tidak ada? Ada ya. Saya pernah ke sana, waktu masih 1 kilo jaraknya, itu baunya minta ampun begitu ya. Apalagi sore-sore gitu ya, ada pembakaran atau apa begitu. Nah satu kali, tim dari STT Jeffrey waktu itu saya masih jadi mahasiswa begitu, saya lupa tahun berapa begitu, mereka pergi ke pembuangan akhir untuk melayani. Jadi ada event gitu lalu mereka mau pergi berbagi kasih kepada orang-orang di sana. Jadi singkat cerita mereka sampai di tempat sana begitu, itu sangat bau. Jadi ada teman-teman yang pakai masker, ada juga yang tidak pakai masker. Katanya kontekstualisasi. Jadi yang tidak pakai masker itu mereka bilang, "Dapat apa bau, yang penting saya berbagi dengan mereka." Tapi ada yang, wah ini nggak bisa. Ini mau hanya sudah pakai masker pun nggak bisa, apalagi mau makan di dekat sampah itu. Begitu. Tapi yang menarik, orang-orang yang tinggal di sana itu mereka nggak rasa seperti itu. Waktu pembagian makanan ini teman-teman yang dari Jeffrey ini mereka ini sudah lapar begitu, tapi mereka tidak bisa, bukan tidak mau makan tapi tidak bisa makan begitu ya, karena baunya minta ampun. Tapi orang-orang di sekitar masyarakat sekitar itu mereka makannya lahap, bahkan duduk di pinggir tempat itu makan santai, terus ditanya, "Kamu rasa nggak bau?" "Oh tidak kok, enak kok makanannya, kami menikmati." Gitu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran begini. Tempat-tempat itu bau menyengat begitu, lalat berkerumun berkeliling begitu. Tapi orang-orang yang di situ, orang-orang yang sudah tinggal lama di tempat TPA itu, tempat pembuangan akhir itu, mereka itu tidak merasa jijik lagi. Bagi mereka itu sebuah hal yang normal. Nah, dalam kehidupan kita, di dalam mengikuti Tuhan, seringkali kita pun demikian. Demikian juga orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Orang-orang yang diperbudak oleh dosa, mereka itu terus-menerus hidup di dalam dosa, mereka menganggap bahwa hal itu biasa saja, mereka melakukan dosa setiap hari, mereka anggap bahwa itu biasa saja. Dan mereka itu merasa bahwa walaupun walaupun hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan, tapi mereka merasa bahwa
Saya biasa saja kok, tidak ada hal yang terganggu dalam saya. Mengapa? Karena mata rohaninya itu tertutup. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita pun demikian. Ada hal-hal yang mengikat hati kita, yang membuat kita akhirnya melakukan dosa, tapi kita itu enggak tahu bahwa itu dosa. Kita mungkin lakukan sesekali, tapi ada orang yang hidup di dalam dosa itu dan merasa hidupku baik-baik saja. Saya enggak peduli lah, yang penting saya sudah selamat. Saya lakukan saja, yang penting saya diterima oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini boleh dikatakan bahwa dia belum sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya begini, apa yang memperbudak kita? Apa yang mengendalikan hidup kita? Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa menjadi hamba atau memperbudak hidup kita. Bukan saja hal-hal yang tidak baik begitu, tapi ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan yang mungkin kita nikmati, tapi itu menjadi hamba, memperhamba atau mengendalikan, menguasai hidup kita. Misalnya Bapak Ibu, keinginan akan pengakuan dan pujian manusia. Banyak kita melakukan segala sesuatu. Bisa saja kita ingin mencari pengakuan, mencari penerimaan dari orang lain. Kita terus mengejar validasi dari orang lain begitu. Saya lakukan ini, kalau orang suka berarti saya berhasil. Saya tidak pedulilah Tuhan mau suka atau tidak. Saya tidak peduli bagaimana caranya, yang penting saya disukai. Saya lakukan kalaupun agak miring-miring sedikit begitu ya, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak apa-apalah, yang penting saya disukai, saya diterima oleh orang lain. Itu berarti bahwa pengakuan, keinginan atau pengakuan itu menjadi memperhamba hidup kita sehingga kita tidak bertumbuh. Atau misalnya kita yang hidup dalam kepahitan dan dendam. Kita merasa bahwa kita berhak untuk menyimpan sakit hati. Sehingga kita itu sulit untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan tanpa kita sadari bahwa hati kita terus diracuni oleh kebencian. Tapi ada juga Bapak Ibu tentang kecanduan. Media sosial. Apakah media sosial baik? Baik. Tapi jika kita terikat, kita dikuasai oleh media sosial, maka kita diperbudak, diperhamba oleh hal itu. Media sosial, game, ada juga belanja online. Ini ibu-ibu begitu ya. Tapi waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya juga pikir selama ini apakah saya juga sedang tanda kutip dikendalikan oleh Shopee begitu ya. Tiba-tiba datang paket begitu. Bapak Ibu, saya di rumah biasa kalau ada panggilan paket gitu, saya selalu lihat sama istri, siapa punya nih? Kita perlu tanya, siapa? Atas nama Nabas, oh itu punyaku. Kamu pesan apa ya? Begitu ya. Seringkali ibu-ibu Shopee di mall begitu ya, satu baju cukup begitu ya, tidak cukup. Kita lihat, wah ini bagus ya, oh ada diskon, apalagi diskon kemerdekaan begitu ya, 80% karena 80 tahun. Kita pakai alibi gitu ya, 80% ya kita harus belanja begitu. Padahal hati kita itu tidak ada kepuasan gitu ya. Hati ini selalu tidak puas, tidak puas. Mau berapa banyak pun kita tidak akan puas gitu. Makanya, oh Lasiani tidak ada. Oke, makanya saya malas pergi di mall gitu ya. Kalau sama istri nanti kayaknya kita beli gini. Tidak ya, bercanda saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu seringkali ada hal-hal yang bisa membuat kita atau bisa mengendalikan hidup kita. Membuat kita akhirnya kita itu bisa terikat. Kita dikuasai oleh hal itu. Dan kita bisa kehilangan kendali. Bukan hanya Shopee aja begitu, belanja aja atau apapun itu. Tetapi hobi kita juga itu bisa menjadi sesuatu hal yang mengikat kita. Gitu. Kalau kita tidak bisa sampai puas, kita akan merasa, aduh kenapa nih, saya harus sampai puas. Begitu. Tapi masalahnya, dunia memberikan sebuah ketidakpuasan. Begitu. Semakin kita cari yang terbaik, semakin muncul tek hal-hal yang baik. HP hari ini, enggak tahu iPhone berapa ya. Dan tahun depan pasti ada, sampai mungkin tipe 100 mungkin ya. Itulah yang dunia tawarkan. Dunia tidak pernah memberikan kepuasan kepada kita. Atau mungkin makanan begitu ya. Makanan baik-baik, tapi kalau kita terikat dengan makanan dan kita tidak menjaga kondisi tubuh kita, kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, gitu, dia mengikat kita. Bapak Ibu, saya akhirnya sudah tidak mau makan all you can eat lagi. Selain saya ini makannya tidak terlalu banyak begitu, tapi itu alasan. Cuma saya lihat makan all you can eat itu membunuh kita
Bapak Ibu, kita diberikan waktu 1 jam, kita makan sepuasnya, melihat makanan yang begitu banyak, kita tidak pakai kontrol lagi, parsetan begitu ya, dengan darah tinggi, dengan apa, tunggu dulu, yang penting bawa obat ya, obat bawa kita makan dulu. Kita selalu diikat oleh hal-hal seperti itu, tanpa kita sadari makanan itu mengikat kita. Nah makanya saya tadi bilang bahwa ada hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita jadikan itu sebagai sebuah kecanduan, sebagai sebuah hal yang harus kita miliki, sehingga itu memperbudak kita. Kita dibelenggu oleh hal-hal itu, atau hal-hal rohani. Kita merasa cukup baik ketika kita melayani Tuhan. Dan kita menganggap orang yang tidak melayani Tuhan itu adalah orang yang di bawah sekali. Itu yang sering kali terjadi. Pertanyaan untuk kita yaitu, coba kita introspeksi hati kita, gitu ya. Kita lihat kedalaman hati kita masing-masing. Apa yang saat ini yang membelenggu atau memperbudak hati kita? Hal yang kedua, kalau kita sudah menelusuri hati kita sudah melihat apa sih yang selama ini menggerogoti hati saya, yang mengikat hati saya, maka kita masuk di dalam poin yang kedua. Lalu bagaimana saya bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Bagaimana saya bisa mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus yang memberikan kehidupan? Bapak Ibu, perikop yang kita baca bersama-sama, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini, mereka bukanlah orang yang kurang aturan atau kurang hukum. Mereka itu sangat mengenal hukum Taurat, mereka itu bahkan mereka menghafalkan, mereka mempraktikkan, mereka menurunkan dari tradisi turun-temurun ke generasi. Namun kalau kita melihat bahwa mengapa kehidupan mereka itu tetap diperbudak oleh dosa. Padahal mereka sudah lakukan firman Tuhan. Tapi Yesus berkata bahwa mereka dibudak oleh dosa. Mengapa demikian? Yesus menggali lagi kedalaman hati mereka, bahwa hati mereka itu telah diperbudak atau diikat oleh dosa. Mereka rajin secara agama, mereka rajin berbuat baik, taat kepada agama. Tetapi bahwa hatinya belum benar-benar dibebaskan. Karena itu Bapak Ibu, saya bisa katakan begini, kemerdekaan, masalah terdalam kita manusia itu bukan di perilaku secara lahiriah, perilaku yang nyata. Tetapi di dalam hati yang sudah diperbudak oleh dosa. Solusinya itu bukan kita semakin menambah aturan untuk hidup lebih baik. Melainkan kita harus menyadari. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba dosa yang butuh juru selamat. Saya memberikan contoh begini. Korupsi. Bapak Ibu, korupsi itu adalah hal yang tidak baik. Bahkan di dalam undang-undang peraturan, orang yang korupsi pasti ada sanksinya. Tapi kalau kita melihat sekarang orang yang korupsi bukan orang yang tidak punya uang. Orang yang punya uang tapi korupsi, begitu. Kalau kita melihat masih banyak lagi hal-hal yang lain begitu. Kita lihat ada kekerasan, kejahatan. Apakah kurang aturan begitu ya? Makanya waktu saya sempat ikut salah satu debat begitu, ada satu profesor, saya lupa namanya, dikatakan begini, orang Indonesia jangankan aturan, Tuhan saja itu tidak ditakuti begitu ya, apalagi Tuhan, apalagi aturan. Mengapa demikian? Karena hati kita itu diperbudak oleh dosa. Apakah kurang aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk korupsi itu bisa hilang, ketidakadilan itu bisa hilang? Banyak sekali aturan, tapi tetap terjadi korupsi, ketidakadilan, ketidaksejahteraan bagi bangsa Indonesia. Begitu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, dosa itu bukan hanya soal tindakan di luar, tetapi kuasa yang mengikat hati kita di dalam. Kuasa yang mengikat hati kita dalam. Saya memberikan sebuah contoh misalnya beginilah. Perilaku kita apa yang nangkap gitu, kebohongan, kemarahan, perselingkuhan mungkin, korupsi, itu adalah perilaku yang nampak. Tapi yang tersembunyi dalam hati kita, akar masalahnya itu yaitu hati kita yang belum diberes. Hati kita yang dikuasai oleh ego, kesombongan, ketakutan, keinginan-keinginan duniawi. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita menambah aturan, itu hanya mengikis permukaan gunung es itu saja. Tapi tidak menyelesaikan masalah hati kita. Tapi hati kita itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak menyelesaikan masalah hati kita, maka itu akan tertumpuk menjadi keras dan itu bisa membentuk pola pikir kita sehingga itu bisa menggerogoti hati kita dan akhirnya nampak di dalam
perilaku kita sehari-hari. Waktu liburan begitu, saya waktu jalan sore, lalu saya melihat ada sebuah larangan seperti ini. Ini saya blur saja alamatnya begitu, nanti jangan sampai ada yang cari lagi begitu ya. Dilarang keras buang sampah di area ini, kecuali begitu Bapak Ibu, waktu saya lewat kok masih ada sampah ya. Apakah kurang aturan begitu ya? Dan tempat ini adalah kebanyakan orang Kristen. Kampung khusus orang Kristen gitu. Tapi kenapa sampai ada larangan? Saya bilang ini cukup keras begitu ya. Mungkin kalau dilarang keras buang sampah titik oke ya. Tapi dilanjutkan kecuali monyet begitu. Ini saya pikir terlalu kasar. Tapi apakah orang-orang di sana bertobat? Tidak juga, masih ada sampah begitu ya. Selalu Tuhan ampun ini. Bapak Ibu, itu juga mungkin seringkali terjadi dalam kita. Begitu juga dengan dosa, Bapak Ibu. Solusi untuk perbudakan dosa itu bukan menambah aturan-aturan untuk menekan perilaku kita, tetapi bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang butuh kasih karunia Tuhan, yang butuh anugerah Tuhan. Maka saya boleh katakan bahwa ketika kita menambah aturan-aturan dalam hidup kita, itu seperti kita menambah plester kepada luka kita yang sudah bernanah, luka yang sudah lama begitu, lalu kita menambah plester lagi. Lukanya tidak akan sembuh, malahan tambah parah luka itu. Plester itu seperti aturan-aturan kita menambah, akhirnya lukanya tidak sembuh lagi begitu. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Tetapi di dalam perikop yang kita baca ini, waktu Yesus melihat bahwa masalah mereka bukan perilaku mereka tapi hati mereka. Yesus tidak berkata bahwa oke, kalau begitu saya akan memberikan aturan baru kepada kalian orang-orang Yahudi supaya kamu hidup lebih baik lagi. Tidak. Tapi yang Yesus lakukan apa? Yesus katakan begini, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, anak di dalam bagian ini merujuk kepada dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Allah tidak mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menambah banyak sekali aturan-aturan hidup yang harus kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Allah tidak mengutus Yesus Kristus turun ke dalam dunia, begitu, untuk memberikan daftar perintah-perintah yang harus kita lakukan supaya kita selamat. Tidak. Tetapi yang Allah lakukan, bahwa Allah mengutus Yesus untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat yang tidak pernah dan tidak sanggup kita bisa penuhi. Dan untuk membayar lunas seluruh hukuman yang harusnya saya dan saudara tanggung. Dan itu yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus di dalam kepada kita. Dan inilah yang Allah kerjakan bagi kita, bahwa karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, sehingga diberikan Yesus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati segala kemerdekaan, segala kepenuhan, segala kebebasan itu di dalam diri Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus Kristus lakukan? Yesus Kristus, Bapak Ibu, anak itu dia datang, dia menanggung segala penderitaan kita. Maka seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan bahwa sang anak domba, seperti lagu kita yang tadi, itu terambil di dalam 1 Yohanes ayat 29. Bahwa anak domba Allah itu dia datang menghapus dosa kita. Dan sekarang kita merayakan itu. Sang anak itu dia datang, sang anak itu dia adalah raja segala raja. Dia harus turun ke dalam dunia yang berdosa ini. Dia mengosongkan dirinya, dia menjadi hamba, dia taat sampai mati. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Agar kita yang diperhamba oleh dosa itu, kita bisa mendapat pemulihan di dalamnya. Sang anak itu yaitu Yesus Kristus, dia adalah Tuhan sejati. Dia rela menanggung segala penderitaan kita. Kehidupan yang harusnya kita jalani tapi kita tidak mampu. Dan kematian yang harusnya memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus tanggung, dia harus mati di atas kayu salib. Agar apa? Agar kita yang harusnya binasa selama-lamanya mengalami pemulihan di dalamnya. Yesus Kristus, dia adalah sumber kehidupan itu. Sang hidup yang sejati. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Supaya setiap kita yang harusnya mati binasa itu memperoleh kehidupan di dalamnya. Dan menikmati hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan dia.
Dan inilah yang dilakukan oleh sang anak itu. Dan sang anak itu memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar merdeka. Bapak Ibu, inilah Injil kasih karunia Tuhan. Injil itu bukan hanya menyelamatkan kita, dia membebaskan kita dari keterikatan, dari perbudakan dosa yang seringkali membelenggu hati kita. Implikasi untuk kita pada pagi hari ini yaitu karena Injil, karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan, sang anak itu sudah lakukan bagi kita. Maka hari ini Bapak Ibu, identitas kita itu bukan lagi ditentukan oleh status lahiriah kita. Bukan lagi ditentukan oleh performa kita, apa yang kita lakukan. Tetapi atau pengakuan manusia. Melainkan identitas kita itu aman karena kasih Bapa yang menerima kita di dalam Kristus. Kristus sudah menerima kita, Kristus sudah membebaskan kita. Sehingga hari ini kita bisa bersuka cita. Kita tidak perlu mencari lagi pengakuan dari orang lain. Kita tidak lagi terikat, dibelenggu oleh dosa-dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh hal-hal duniawi. Bapak Ibu Saudara, karena Injil, karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan, kita bukan lagi budak yang tidak berdaya. Tapi kita adalah anak-anak, kita adalah orang yang merdeka, yang berkata tidak pada dosa. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, bekerja di dalam hati kita. Karena Injil, karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita, kemerdekaan kita itu bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Kristus yang sudah menebus kita. Hidup melayani Tuhan, hidup melayani sesama kita yang Tuhan titipkan di sekitar kita. Siapa dia? Ya, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang di luar sana. Harusnya kita membagi kasih kemerdekaan yang Kristus sudah berikan itu kepada mereka semua. Karena Injil Kristus, karena apa yang Kristus sudah lakukan. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi perbudakan dosa, tidak ada lagi maut yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Inilah kabar baik untuk kita semua, inilah kabar baik, inilah Injil Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu, tadi selesai KU1 begitu, ada seorang ibu datang kepada saya, dia bilang, iya loh ini kebenarannya sangat baik sekali. Lalu bagaimana langkah-langkah apa yang perlu saya ambil? Apa langkah praktis begitu ya? Saya bingung nih. Saya tahu Yesus sudah kerjakan semuanya untuk saya. Lalu bagaimana? Bapak Ibu, di dalam hal mengampuni, saya memberikan contoh. Lakukanlah pengampunan kepada orang-orang terdekat kita. Kalau kita sulit mengampuni orang-orang di luar sana, coba buka hatimu untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Suamimu, istrimu, anak-anakmu mungkin selama ini kita menyimpan kepahitan itu. Mungkin kita mengecewakan mereka. Lakukanlah pengampunan itu. Langkah yang pertama, bahwa kita perlu sadar bahwa kita semua adalah orang yang berdosa dan kita butuh belas kasihan Tuhan. Kalau tanpa kesadaran itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong rohani. Kita merasa hidup kita baik-baik saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa yang butuh kasih karunia Tuhan. Dan di saat yang bersamaan kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk menolong kita hari lepas hari. Maka Bapak Ibu itu perlu melatih diri kita. Maka kalau dikatakan begini, kalau pembenaran itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka kita di dalam tugas kita yaitu pengudusan kita itu harus setiap hari. Kita harus setiap hari bertobat karena kita setiap hari melakukan dosa. Kita jangan Senin sampai Sabtu bertobat nanti hari Minggu pengakuan dosa, begitu ya, tidak ya. Pengakuan dosa itu harus setiap hari karena kita setiap hari melakukan dosa di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu, lakukanlah itu dalam hidup kita. Mengampuni orang-orang di sekitar kita, berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Menutup perikop ini Bapak Ibu, mungkin hari ini sebuah perenungan untuk kita semua sebelum kita pulang. Mungkin hari ini sebagian kita itu merasa bahwa kita itu seperti orang yang di tempat pembuangan akhir begitu ya. Yang
mungkin kita terbelenggu oleh dosa, oleh hal-hal duniawi. Kita sudah terbiasa melakukan, bahkan kita sudah terbiasa dengan bau busuk dosa, sehingga hal itu, dosa itu kita tidak lagi merasa najis. Tapi kabar baiknya begini, Yesus itu tidak menunggu kita untuk keluar sendiri dari tempat itu. Yesus itu dia datang, dia turun ke tempat pembuangan akhir itu, di tempat keberdosaan kita. Dia memikul semua kotoran kita dan busuknya dosa kita. Dia bawa di atas kayu salib itu dan dia memberikan kita hidup yang baru. Maka pertanyaannya untuk kita merefleksikan, itu apakah saya sudah benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus, ataukah saya masih ada hal-hal di area hidup saya yang masih diperhamba atau diperbudak oleh dosa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, saya tidak tahu hari ini apa yang sedang membelenggu hati kita. Mungkin kita merasa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin kita merasa tidak mampu. Tapi sekali lagi, jika kita fokus kepada hal-hal yang terjadi, mungkin itu sepertinya berat. Tapi cobalah kita melihat kepada kasih Tuhan Yesus yang sudah begitu besar. Kasih Tuhan Yesus yang sudah datang menebus kita. Kasih Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kasih Tuhan Yesus yang besar yang tercurah bagi kita, yang menebus kita. Hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Harusnya kita hidup seperti apa yang Tuhan kita mau. Coba kita introspeksi hati kita. Area mana, hal-hal apa yang masih membelenggu hati kita? Mungkin kemarahan, keegoisan kita, keserakahan kita, apapun itu. Bawa kepada salib Kristus. Katakan, Tuhan, saya tidak mampu melepaskan ini. Saya tidak mampu melepaskan belenggu ini. Dan yang saya butuhkan adalah anugerah Tuhan. Minta Roh Kudus untuk membarui hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami sadar akan keterbatasan kami. Tapi di saat yang bersamaan, kami melihat ada kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami yang menolong dan menopang kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menyampaikan firman ini, untuk melakukan firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak yang dimerdekakan. Bukan hanya secara status kami sudah merdeka, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kami mencerminkan anak-anak yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.